Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sebagian dari kamu mungkin merasa sudah bekerja keras, tetapi rasanya sulit sekali untuk mencapai kesuksesan dan kemakmuran. Mungkin kamu sekarang sudah mulai lelah dan bosan dalam menjalani kehidupanmu yang begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan hidup yang signifikan, dan bahkan kamu mulai menyerah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di topik ini, izinkan saya akan memberitahukan bagaimana caranya kamu bisa untuk keluar dari masalah kehidupan yang sangat sulit. Ada 5 hal rahasia yang bisa membuat orang menjadi sukses, kaya dan makmur. Rahasia yang pertama orang sukses adalah mindset atau pola pikir. Semua orang punya hak dan kesempatan yang sama untuk bisa sukses, kaya dan makmur. Tidak tergantung dari latar belakang seperti keluarga kaya atau keluarga miskin, dan tidak tergantung dari usia baik tua ataupun muda. Tidak peduli apa jenis kelaminmu, pria atau wanita. Jika kamu terlahir dari keluarga miskin, itu bukan sebuah kutukan yang akan membuat kamu tidak bisa sukses. Banyak sekali tokoh-tokoh besar dan orang-orang sukses terlahir dari keluarga miskin. Sebaliknya, jika kamu terlahir dari keluarga mampu, itu merupakan keistimewaan bagimu. Tapi bukan jadi jaminan untuk kamu bisa meraih kesuksesan dalam hidup. Cukup banyak orang yang terlahir dari keluarga kaya yang kemudian justru hidupnya semakin terpuruk karena tidak bisa menata kehidupannya. Hidup bermalas-malasan, hidup berfoya-foya, memanfaatkan harta yang diberikan oleh orang tuanya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan bahwa roda kehidupan itu berputar. Ada juga ungkapan bahwa bisnis itu generasi pertama membangun dan generasi kedua menghancurkan. Tetapi kedua ungkapan ini tidak sepenuhnya benar, karena banyak juga anak orang kaya yang hidupnya justru semakin kaya. Makanya ada juga ungkapan orang kaya makin kaya, orang miskin semakin miskin. Jadi kesimpulannya adalah kesuksesan dan kekayaan itu bukan tergantung dari apa latar belakang orang itu, tetapi lebih tergantung daripada pola pikir dan pandangan ke depan atau impian hidup orang itu. Selanjutnya, rahasia kedua orang sukses itu adalah motivasi. Dalam hal ini bisa dari impian atau pandangan ke depan. Kamu harus punya alasan yang kuat yang bisa memotivasi dirimu untuk meraih kesuksesan. Kamu harus punya impian yang detail dan visi hidup yang besar buat kehidupanmu. Di tahun ini adalah saat yang tepat untuk kita membangun keputusan kehidupan agar hidup kita bisa berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, rahasia sukses yang ketiga adalah metode, yaitu bagaimana caranya, melalui apa, peluang seperti apa, ada peluang apa di tahun 2023 ini. Sebenarnya ada ribuan peluang yang ada di depan mata kita setiap tahun. Tetapi seringkali saat ditawarkan peluang, banyak orang yang mengatakan bahwa peluang itu bukan untuk saya nggak berbakat, saya nggak bisa,
itu bukan bidang saya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang lain. Lagi-lagi hambatannya ada pada pola pikir mereka. Jack Ma pernah berkata, orang bermental miskin adalah orang yang paling susah dilayani. Diberi suatu peluang dengan gratis, mereka pikir jebakan. Ditawarkan investasi kecil, mereka bilang hasilnya tidak banyak. Diajak investasi besar, tidak ada duit katanya. Diajak melakukan hal-hal baru, merasa tidak ada pengalaman. Diajak jalankan bisnis tradisional, katanya berat persaingannya. Diajak buka toko, ngeluh tidak bebas. Diajak bisnis apa aja, bilang tidak punya keahlian. Jack Ma menambahkan bahwa orang yang bermental miskin itu punya kesamaan, yaitu tanya ke Google, dengerin teman yang sama-sama putus asa, sama-sama frustasi, sama-sama tidak punya harapan. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor, namun bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Tanyakan apa yang dapat mereka lakukan untuk hidup mereka. Niscaya mereka tidak bisa menjawab. Orang bermental miskin gagal karena satu kesamaan sikap, yaitu sepanjang hidup mereka hanya menunggu. Makanya ada ungkapan yang mengatakan bahwa musuh terbesar manusia itu adalah dirinya sendiri, yaitu pola pikirnya. Rubahlah pola pikir ilmu agar kamu bisa merubah nasibmu. Selanjutnya, rahasia sukses yang keempat adalah money management. Anda harus menata keuangan dari hasil yang Anda peroleh. Jangan dihambur-hamburkan, jangan berfoya-foya. Bergaya boleh, tapi batasi maksimal hanya 10% dari income. Ingat, biaya hidup itu tidak besar, tapi gaya hidup itu tidak terbatas. Tata keuanganmu dengan membuat rencana untuk apa pengeluaran dari hasil kerja kerasmu, kalau kamu mau kaya dan makmur. Yang terakhir, rahasia sukses yang kelima adalah pergerakan. Ayo bergerak setelah kamu menemukan peluang yang cocok untuk dirimu. Lakukan sekarang juga. Kerja, kerja, kerja. Fokus pada kerja. Saat kamu bekerja, pasti ada masalah, pasti ada hambatan, ada rintangan ataupun ada halangan. Saat kamu menemui masalah, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Katakan pada masalah itu, hai masalah, kamu memang besar bagiku, tapi aku punya Tuhan yang lebih jauh lebih besar daripada kamu, yang akan membantu aku untuk menaklukkan kamu. Saat berdoa kepada Tuhan, jangan meminta agar masalahmu dimudahkan atau dihilangkan, tetapi berdoalah kepada Tuhan agar kamu diberi pundak yang cukup kuat untuk menahan beban, dan bertanyalah kepada Tuhan apa yang kamu ingin kamu pelajari dan proses menjadi lebih baik dari masalah yang sedang kamu hadapi, agar kamu bisa bertumbuh menjadi seorang yang sukses, kaya dan makmur. Emas yang terbaik dihasilkan dari tengku yang terpanas. Berlian yang terbaik adalah batu yang ditekan paling keras, ditekan paling lama, serta diiris yang paling tipis dan paling banyak. Terkadang untuk menjadi seorang pemenang, kita perlu mengalami proses yang menyakitkan, agar kita bisa belajar dan bertumbuh menjadi sosok yang lebih baik, lebih tangguh dan lebih kuat. Lihatlah masalah bukan sebagai batu sandungan,
tetapi lihatlah masalah sebagai batu pijakan untuk meraih kesuksesan. Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kita bukan karena tidak sayang dengan kita, tetapi Tuhan ingin kita bertumbuh, berproses untuk menjadi seorang pemenang yang lebih baik. Tuhan mengizinkan masalah menghampiri kita karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Semua indah pada waktunya. Sehingga saat kamu punya masalah, jangan berkeluh kesah. Jangan pernah mengatakan, sudah suratan tanganku jadi orang gagal, sudah takdirku menjadi orang miskin. Sukses itu hanya untuk orang-orang tertentu. Setiap orang itu punya garis tangan yang berbeda, dan bagai kata-kata lain yang seolah-olah mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan itu hanya baik kepada orang-orang tertentu, dan Tuhan itu tidak baik kepada dirimu. Saat kamu berkata tentang takdir, nasib, suratan tangan, kamu sama saja mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak baik pada dirimu. Dan hal itu sama saja dengan kamu mengutuki dirimu dan hidupmu di hadapan Tuhan. Dan akibatnya terjadilah apa yang ada dalam pikiranmu, perkataanmu, dan kehidupanmu. Ada ungkapan yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Maka berhati-hatilah saat kamu berpikir dan berkata. Kata-kata yang kamu ucapkan terus-menerus, diulang-ulang dan diulang akan mempengaruhi alam bawah sadarmu. Dan yang lebih berbahaya akan menjadi doamu. Sehingga jika kamu ingin hidupmu berubah tahun depan, hal pertama dan terutama adalah robah pola pikir dan perkataanmu. Serta percayalah bahwa Tuhan itu maha adil dan maha baik. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kamu. Dan percayalah bahwa semua itu akan indah tepat pada waktunya. Lakukan 5 hal ini, fokus pada impianmu. Bayar harga diri impianmu. Lakukan yang terbaik, tercepat, dan sampai tuntas. Serta jangan lupa berdoa dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan di-like, dan dibagikan ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.